Apakah kalian pernah naik pesawat terbang atau melihat pesawat dari dekat, lalu kalian berpikir, kok bisa ya benda sebesar itu terbang di udara? Atau mungkin kamu pernah melihat alat medis canggih di rumah sakit, kamera profesional, ataupun peralatan laboratorium yang kelihatannya kecil, tetapi terasa sangat kokoh. Di balik kekuatan dan kecanggihan alat itu, ada satu unsur kimia yang jarang dibahas, tetapi punya peranan yang sangat penting. Namanya berilium. Di video ini kita akan mengenal berilium, si unsur kecil yang ringan tapi punya kekuatan yang besar di dalam dunia teknologi modern. Berilium adalah unsur keempat di tabel periodik. Berilium termasuk ke dalam golongan logam alkali tanah. Meskipun termasuk logam, berilium punya sifat yang cukup unik. Dia sangat ringan tetapi sangat kuat dan juga kaku. Salah satu penggunaan penting berilium ada di dunia penerbangan dan juga di luar angkasa. Pesawat terbang dan roket membutuhkan bahan yang ringan supaya bisa terbang dengan mudah, tetapi juga harus cukup kuat agar tidak rusak saat mengalami tekanan yang besar. Berilium memenuhi dua syarat ini sekaligus, ringan tetapi juga kuat. Beberapa bagian pesawat, satelit, dan juga roket menggunakan paduan logam yang mengandung berilium. Dengan berat yang lebih kecil, pesawat bisa menghemat bahan bakar. Dengan berat yang lebih kecil pula, mesin juga tidak perlu bekerja terlalu keras. Kalau kita bayangkan, setiap kilogram berat tambahan pada pesawat, berarti mesin harus bekerja lebih keras. Mesin yang bekerja lebih keras berarti membutuhkan lebih banyak bahan bakar. Bahan bakar yang lebih banyak bukan hanya soal biaya, tapi juga soal dampak ke lingkungan. Dengan menggunakan material ringan seperti berilium, insinyur bisa mengurangi berat total pesawat. Pengurangan kecil ini, jika dikalikan ribuan penerbangan setiap hari di seluruh dunia, bisa menghasilkan penghematan energi yang sangat besar loh. Dalam hal ini, berilium tidak hanya membantu pesawat terbang, tetapi juga ikut berkontribusi dalam upaya mengurangi penggunaan energi berlebih. Berilium juga punya peran penting di dunia optik dan kamera. Pernah dengar tentang cermin teleskop atau kamera canggih yang bisa menangkap gambar dengan sangat tajam? Beberapa cermin presisi tinggi umumnya dibuat menggunakan berilium. Alasannya tentu karena berilium stabil terhadap perubahan suhu. Artinya, ketika suhu naik turun, bentuknya tidak mudah berubah. Coba kamu bayangkan, saat kamu sedang mencoba melihat sesuatu yang sangat jauh dengan kacamata yang sedikit bengkok, gambar yang kamu lihat pasti akan buram kan? Hal yang sama berlaku pada teleskop. Jika cermin teleskop berubah bentuk walaupun hanya sedikit, hasil pengamatan bisa menjadi tidak akurat. Karena itu, para ilmuwan membutuhkan berilium yang stabil sehingga dapat membantu memastikan bahwa cermin tetap mempertahankan bentuknya, bahkan dalam kondisi suhu yang ekstrim seperti di luar angkasa. Berkat berilium, manusia bisa mempelajari asal-usul alam semesta, pergerakan bintang, dan kemungkinan adanya planet lain yang mirip dengan bumi melalui teleskop. Di dalam dunia medis, berilium juga digunakan dalam peralatan tertentu, terutama alat pencitraan. Berilium bisa dibuat sangat tipis, tetapi tetap kuat. Selain itu, berilium dapat ditembus sinar X dengan baik. Karena itu, berilium sering dipakai sebagai lapisan pelindung pada alat sinar X. Lapisan ini memungkinkan sinar X keluar dengan efektif tanpa mengurangi kualitas gambar. Nah, jadi saat dokter memeriksa kondisi tulang ataupun organ tubuh di dalam tubuh kamu menggunakan sinar X, saat itu pula ada peran kecil dari unsur berilium di dalam alat tersebut. Menariknya, meskipun berilium sangat bermanfaat, unsur ini juga perlu ditangani dengan sangat hati-hati. Debu atau partikel berilium yang terhirup dalam jumlah tertentu dapat membahayakan kesehatan. Karena berilium termasuk unsur yang beracun. Oleh sebab itu, penggunaan berilium di industri selalu dilakukan dengan prosedur keselamatan yang ketat. Hal ini menjadi contoh penting bahwa kemajuan teknologi tidak pernah lepas dari tanggung jawab.
para ilmuwan dan teknisi kita tidak hanya memikirkan bagaimana menciptakan teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana memastikan teknologi tersebut aman bagi manusia. Disinilah peran ilmu kimia, fisika, dan juga kesehatan kerja saling terhubung. Kimia tidak berdiri sendiri, melainkan selalu bekerja bersama bidang ilmu lain untuk menciptakan solusi yang aman dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak memegang berilium secara langsung seperti kita memegang air ataupun baterai litium. Tetapi, kita menikmati manfaatnya lewat teknologi yang kita gunakan. Ketika kamu naik pesawat, menggunakan alat medis, melihat foto dari teleskop luar angkasa, ataupun menikmati hasil penelitian sains modern. Di balik itu, ada kontribusi dari unsur-unsur seperti berilium. Unsur yang namanya jarang kita dengar, tetapi dampaknya sangat besar. Coba kita bayangkan jika dunia kita tidak memiliki unsur seperti berilium. Banyak teknologi mungkin masih ada, tetapi ukurannya lebih besar, lebih berat, dan juga kurang efisien. Kemajuan sains seringkali tidak hanya ditentukan oleh satu penemuan besar, tetapi oleh kumpulan kecil dari banyak unsur dan ide yang saling melengkapi. Berilium adalah salah satu potongan kecil dari puzzle besar itu. Berilium juga mengingatkan kita bahwa tidak semua unsur terkenal di media, tetapi bukan berarti tidak penting. Ada unsur-unsur yang bekerja secara diam-diam, mendukung kemajuan teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Kimia bukan hanya tentang reaksi di laboratorium. Kimia adalah tentang bagaimana unsur-unsur kecil membentuk dunia yang sangat besar yang dapat kita tingali. Di episode selanjutnya, kita lanjut ke unsur berikutnya dan lihat perannya di hidup kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Chemify, kimia yang kita alami setiap hari.